bersama. Kalau firman Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, ittaqillah haitsu ma kunta wa asbi sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat iman. Nikmat iman ini yang menentukan kita, di bulan suci Ramadan ini adalah nikmat iman yang tertancap dalam hati kita. Apakah kita termasuk istiqomah di sop-sop ketika awal Ramadan datang, ataukah kita semakin Ramadan tambah 8 hari 7 hari, apakah kita semakin berkurang keimanan kita? Dibuktikan dengan kita datangnya ke masjid. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih senang dengan kebaikan-kebaikan. Kita dijauhkan dari rasa malas untuk beribadah. Apalagi momen Ramadan ini adalah momen yang luar biasa. Allah yasha'u ila liqa'ina di Ramadan. Allah masih menghendaki kita, menghendaki umur kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena jemaah, tidak ada yang bisa menentukan apakah kita bisa sampai dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Apakah kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang? Tidak ada yang bisa menjamin umur kita, apakah kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, para ulama salaf terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka berdoa, "Balighna ila Ramadan ya Allah." Mereka berdoa untuk sampaikan ke bulan suci Ramadan. Artinya bahwa kita di sini di dalam bulan suci Ramadan adalah bagian karunia dan rahmat Allah. Allah menghendaki kita, jemaah. Allah masih memberikan kita kesehatan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit akan kita sama-sama menyimak ayat Al-Qur'an dengan iman kita. Ketika Allah berfirman, ini sudah masyhur, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ayat setelah itu kita mentadabburi ayat Al-Qur'an, jemaah. Setelah itu apa kata Allah? Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Setelah ayat ini Allah berbicara tentang waktu bagaimana kita bisa mengganti Ramadan kita, bulan suci puasa kita, ketika kita membatalkan puasa kita. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum, barang siapa di antara kalian maridun, sakit, au ala safarin, bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka boleh bagi dia itu untuk menggantikan di hari yang akhir yang lain. Nah, setelah ayat itu Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bagaimana berbicara tentang keagungan Al-Qur'an. Di bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an itu bukan hanya sebagai khobar, tapi bagaimana seorang orang yang beriman kembali kepada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bagaimana orang yang beriman ketika datang bulan suci Ramadan dia mampu memaksimalkan mungkin untuk membaca Al-Qur'an. Unzila fil Qur'an, karena kenapa? Karena ada hudan linnas, karena bagi kita itu ada petunjuk, jemaah. Di dalam Al-Qur'an itu ada petunjuk yang bisa mengangkat kotoran-kotoran hati kita, mengangkat kedengkian dalam hati kita. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang menentukan dan membedakan antara huda wal furqan, pembeda. Al-Qur'an itu pembeda. Lalu ayat setelah itu yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa kata Allah? Apa
apabila hambaku, ketika Allah telah merintahkan ayat kewajiban berpuasa, kemudian syahrul Ramadan, lalu apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku meminta berdoa kepadaku, kata Allah, anni fa inni qarib, kata Allah, aku sangat amatlah dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengijabah semua doa-doa yang hamba-hamba yang ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah remehkan jemaah bahwa di bulan suci Ramadan ini adalah syahrul doa. Bagaimana kita memperbanyak doa-doa kita jemaah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Allah akan mengabulkan hajat-hajat keinginan-keinginan kita. Wal yu'minu bi. Jemaah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan waqala hadithul hasan, dan beliau mengatakan hadis ini hasan, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Apa kata Rasulullah SAW? Ud'u Allah, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini adalah manusia yang lemah. Manusia la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita ini. Kesehatan, semua jabatan itu adalah nikmat Allah. Manusia yang dia lihat pada kita, bentuk fisik yang sempurna, kekayaan, kesuksesan, itu adalah nikmat Allah yang dia lihat pada diri kita jemaah. Jangan sampai semua ini membuat kita sombong. Kita harus patut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum muqinuna bil ijabah. Dan kalian itu harus yakin dengan Allah akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Dan ini didasari dengan firman Allah tadi setelah Allah merintahkan ayat-ayat untuk kewajiban berpuasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dekat jemaah. Bagaimanapun masalah kita di bulan suci Ramadan ini, kita dudukkan, kita berkumpul kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di masjid, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan hajat demi hajat kita, masalah kita baik kecil ataupun besar. Allah muqinuna bil ijabah. Tapi harus diyakini dengan keyakinan. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, Allah itu tidak akan la yastajibu du'aan, tidak akan mengabulkan doa-doa dari hati yang lalai. Artinya apa? Ketika kita berdoa, kita harus iringi dengan keyakinan jemaah. Allah akan kabulkan, apalagi di bulan suci Ramadan ini, di mana kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bulan-bulan yang lainnya. Di bulan suci Ramadan ini kita bergerak untuk beramal soleh, karena ini adalah peluang kita. Kan dalam hadis yang masyhur kata Rasulullah SAW, ketika datang bulan suci Ramadan, ketika Ramadan itu berlalu tapi dosa-dosa kita tidak diampuni, maka kita termasuk orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita termasuk orang yang dilaknat oleh malaikat Jibril dan Rasulullah SAW ketika dia mendapati Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa jemaah. Artinya apa? Bahwa Ramadan ini kita harus mendekat kepada Allah dengan doa kita, dengan istighfar kita kepada Allah, dengan amal-amalan soleh kita. Kalau di bulan yang lainnya kita sibuk dengan pekerjaan kita, tapi kita di bulan suci Ramadan ini 30 hari jemaah, 30 hari Allah berikan kita nafas. Itu artinya untuk memaksimalkan. Kita pernah bermaksiat, kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan, tapi di bulan suci Ramadan ini adalah maghfirah yang Allah berikan begitu luas kepada kita, yang harus kita manfaatkan waktu demi waktu sebelum berakhirnya bulan suci Ramadan. Min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Artinya hati yang ketika mereka itu tidak pernah memperhatikan perintah-perintah Allah, orang-orang yang lalai, mereka tidak akan dikabulkan doanya. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 60, in wa qala rabbukum ud'uni, dan Allah berfirman, rabbukum ud'uni, berdoalah kepadaku. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya siapa di antara kalian yastakbirun, mereka yang menyombongkan diri, yang merasa dirinya tidak membutuhkan Allah, apa?
sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina dan hina. Artinya apa? Bahwa kita adalah manusia yang lemah, manusia yang senantiasa harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali ketika kita mentadabbur Al-Qur'an bahwa itu jamaah, bahwa Ramadan ini adalah terbagian dari syahrul doa. Bagian bagaimana doa-doa kaum muslim itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah kita hutang piutang, coba adukan kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Berkah dilimpahkan begitu banyak jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Adalah bulan yang dimana Ramadan ini adalah bagian kemenangan kita umat Islam. Kemenangan artinya apa? Bahwa kejayaan kita itu kita jaya dari dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang kita lakukan itu Allah ampuni, Allah tidak peduli jemaah. Disitulah jemaah bulan suci Ramadan ini kemenangan-kemenangan yang harus bukan hanya kemenangan-kemenangan peperangan di bulan suci Ramadan, tapi kemenangan bagaimana kita ketika keluar dari bulan suci Ramadan kita ke dalam keadaan suci. Bagaimana layaknya bayi yang lahir. Kenapa? Karena man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira itu diampuni. Ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu jemaah. Bersedihlah kita kalau kita diberikan umur bertemu dengan bulan ini tapi kita masih jauh kepada Allah. Kita masih lalai jemaah. Itulah bersyukurnya kita jemaah ya di Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itu datangnya dari saya pribadi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.